Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 pada sore hari ini dari Badan Anggaran DPR RI yang mendorong alokasi dana transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang lebih merata. Melihat kemampuan fiskal pemerintah daerah yang terbatas, anggota Banggar DPR RI Junaidi Auli mendorong alokasi dana transfer ke daerah atau TKD difokuskan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur di daerah, khususnya jalan-jalan di tingkat kabupaten. Junaidi menilai pembangunan infrastruktur daerah harus menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan kerangka kebijakan anggaran negara. Pasalnya, kualitas jalan, fasilitas umum dan sarana pendukung lainnya menjadi faktor penting yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Kita lihat infrastruktur di daerah itu, khususnya di kabupaten ya, itu rata-rata hampir parah. Dan kalau mengandalkan fiskal daerah, itu hampir tidak mungkin untuk mereka bisa menyelesaikan itu. Nah, kita bisa berdiplomasi di pusat, pemerintah pusat, bahwa itu adalah jalan kabupaten, itu bukan jalan nasional, maka anggarannya harus dibiayai oleh kabupaten. Nah, yang jadi masalah berarti kita harus mensupport kemampuan fiskal daerah, khususnya kabupaten, dengan anggaran yang mungkin perlu dilakukan melalui transfer daerah ini. Jadi TKD ini, kalau saya secara pribadi harapannya bisa membantu daerah, wabil khusus kabupaten-kabupaten yang notabene infrastruktur jalannya itu cukup parah. Junaidi Auli berharap dukungan fiskal bagi pemerintah daerah bisa mempercepat program revitalisasi dan perbaikan infrastruktur agar mampu meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fajar dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI menekankan pemberdayaan puskesmas, posyandu, dan klinik sebagai sarana edukasi terkait program vaksinasi, khususnya kepada orang tua. Masih rendahnya capaian vaksinasi bagi anak, bahkan hingga di daerah 3T menjadi persoalan serius bagi pemerintah. Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji mendesak Kementerian Kesehatan meningkatkan program edukasi dan sosialisasi kepada orang tua terkait manfaat vaksin melalui aktivasi posyandu di setiap desa. Nuroji mengungkapkan, capaian vaksinasi daerah yang masih sangat rendah disebabkan minimnya tenaga kesehatan yang mampu menjelaskan secara tepat terkait vaksinasi. Ia menilai, sebagian orang tua dan anggota masyarakat belum memahami pentingnya pemenuhan imunisasi lengkap untuk mencegah resiko penyakit berbahaya. Bagaimana mengedukasi para orang tua yang terutama mungkin di daerah-daerah tertinggal ya, untuk bisa memahami pentingnya imunisasi ini. Nah, itu bisa digunakan melalui aktivasi posyandu-posyandu yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, artinya saya ingin mendorong kementerian juga lebih memfasilitasi dan memberikan peningkatan kapasitas kepada tenaga-tenaga posyandu, karena mereka yang bisa difungsikan sebagai alat edukasi ya, selain promosi di tingkat pusat, tetapi secara langsung kepada orang tua yang menolak imunisasi tadi. Lebih lanjut, Nuroji mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas, posyandu, dan klinik dalam melakukan deteksi dini, sekaligus memperluas jangkauan rantai distribusi vaksin. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Usulan penyesuaian setoran awal haji dikaji Komisi 8 DPR RI. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji. Usulan penyesuaian setoran awal haji dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta oleh Badan Penyelenggara Keuangan Haji atau BPKH masih dikaji oleh Komisi 8 DPR RI serta Kementerian Haji dan Umroh.
BPKH menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat dana kelolaan dan meningkatkan nilai manfaat bagi jemaah. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menjelaskan, wacana penyesuaian setoran awal haji dapat memperbaiki skema pembiayaan haji agar lebih terencana. Pasalnya selama ini, jemaah seringkali menghadapi kendala saat memasuki tahap pelunasan biaya haji ketika jadwal keberangkatan telah ditetapkan. Bagaimana caranya kita mengurangi antrian, lalu mempermudah juga jamaah. Maka ada usulannya itu salah satunya adalah menaikkan uang pertamanya yang dari 25 ke 35. Ada beberapa jamaah yang merasa keberatan dengan 35 itu. Tetapi intinya bukan soal 35-nya. Intinya itu adalah bagaimana pelunasan uang jamaah itu tidak perlu nunggu di penentuan. Misalnya ditentukan nanti kapan. Nah di saat itu jamaah banyak yang nggak punya uang. Nah lebih baik dari awal. Misalnya penuhi aja dulu sampai lunas, sampai melebihi ini. Soal nanti diketok ada lebihnya, itu akan kembali ke veteran account masing-masing. Saat ini, usulan penyesuaian setoran awal haji masih dalam tahap kajian dan belum menjadi kebijakan resmi. Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Haji dan Umroh akan terus mengkaji berbagai opsi untuk mencari solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia, serta meningkatnya efektivitas BPKH agar mampu memberikan manfaat atas pengelolaan dana jemaah. Valdo dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, program Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi tulang punggung layanan kesehatan bagi jutaan rakyat Indonesia kembali menghadapi tantangan serius. DPR RI menilai defisit BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar 2 triliun per bulan harus menjadi perhatian bersama agar keberlanjutan pelayanan kesehatan tetap terjaga bagi seluruh peserta. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Pemirsa, DPR RI berpandangan bahwa solusi mendasar yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan kembali pendanaan JKN, baik melalui peningkatan penerimaan maupun tambahan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan pendanaan yang lebih kuat dan berkelanjutan, program JKN diharapkan mampu
untuk terus memberikan perlindungan kesehatan yang optimal sekaligus menjaga akses layanan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan kembali menghadapi tekanan keuangan. Rasio klaim JKN yang telah melampaui batas ideal, yakni mencapai 108%, menjadi salah satu penyebab BPJS Kesehatan mengalami pembengkakan defisit hingga 2 triliun rupiah per bulannya. Pendapatan iuran sebesar 14 triliun, sedangkan beban klaim mencapai 16,5 triliun per bulan, menjadi perhatian serius Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah untuk segera ambil langkah cepat dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain tingginya rasio klaim, kenaikan biaya pelayanan kesehatan turut dipicu oleh inflasi pada sektor kesehatan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada kenaikan harga obat-obatan dan alat kesehatan yang sebagian masih bergantung pada impor. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto berpendapat solusi mendasar yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan kembali pendanaan JKN melalui peningkatan penerimaan atau tambahan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Meski pemerintah telah mengalokasikan suntikan dana sebesar 20 triliun pada 2026, faktanya jumlah tersebut belum cukup untuk menutup kebutuhan pembiayaan. Sehingga yang perlu dilakukan sekarang adalah menyeimbangkan, berarti penerimaan harus naik. Nah, itu urusan Menkes. Menkes harus mengkaji betul untuk JKN kita seimbang butuh dana berapa. Di 2026 kita sudah injeksi 20 triliun, tapi ternyata nggak cukup. Nah, di 2027 saat kita nanti bahas anggaran, maka kalau defisitnya per bulan 2 triliun, berarti bisa kita hitung kan 2 triliun kali 12, 24, plus kemarin 20 triliun, ini setelah naikannya 50 triliun lah. Tambahan APBN ya, 50 triliun itu kalau kemudian plus 49 triliun, berarti kebutuhan APBN untuk mensupport JKN sekitar 100 triliun. Kalau mau sehat, tapi kembali lagi bahwa pemerintah harus fokus pada anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan yang besar ini lebih ditujukan untuk mensupport PBI, penerima bantuan iuran. Karena orang miskin tanggung jawab negara. Selain dukungan anggaran, Komisi 9 DPR RI juga meminta BPJS Kesehatan melakukan berbagai pembenahan tata kelola untuk meningkatkan penerimaan iuran dan menekan potensi pemborosan. Seperti beberapa yang menjadi sorotan ialah keberadaan sekitar 13 juta peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang berstatus nonaktif dan penghapusan tunggakan kelas 3. Tapi di luar itu memang BPJS sendiri harus terus melakukan perbaikan tata kelola. Misalnya ada sekitar 13 juta peserta PBPU yang non-aktif. Ya kan, padahal dia PBPU kan, ini orang mampu. Kalau orang mampu, perintah PP 108/2013 dipaksa. Apa? Layanan umumnya dibatasi, dikaitkan dengan pengurusan SIM, pengurusan KTP, pengurusan sertifikat, pengurusan misalnya menjadi isu tuh mahasiswa yang mampu dia wajib punya peserta BPJS, yang mampu loh ya, yang tidak mampu ya PBI lah kan itu bagian dari meningkatkan 13 juta yang non aktif itu agar penerimaan meningkat. Kemudian penghapusan tunggakan yang kelas 3 sampai sekarang kan belum dieksekusi oleh pemerintah. Kalau itu dihapuskan berarti kan menambah iuran baru kan. Kita prediksi tambahnya sekitar 1 triliun lah dari peserta baru itu, berarti kan meningkatkan penerimaan. Dengan jumlah peserta JKN yang telah mencakup sebagian besar penduduk Indonesia, keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi tantangan besar yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPR, BPJS Kesehatan, dan masyarakat sebagai peserta. Defisit yang terus melebar dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas layanan apabila tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah perlu memilih kombinasi kebijakan yang tepat
baik melalui penyesuaian iuran JKN maupun peningkatan dukungan APBN, agar keberlangsungan program JKN tetap terjaga. Pemirsa, regulasi mengenai ketenagakerjaan dinilai perlu terus disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja yang berubah sangat cepat. Transformasi digital, munculnya jenis pekerjaan baru, serta tuntutan peningkatan perlindungan pekerja menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acapkah hiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Ya pemirsa, Komisi 9 DPR RI berharap RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas saat ini mampu menyempurnakan payung hukum yang ada agar lebih adaptif, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lalu apa saja substansi penting yang perlu menjadi perhatian? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Rahel. Ya baik, terima kasih pemirsa. Saat ini Komisi 9 akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru untuk menggantikan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Sebab memang di Undang-Undang yang lama ini belum membahas secara adil terkait peraturan terkait PKWT, alidaya ataupun outsourcing serta standar upah. Lantas sudah sampai mana proses pembuatan Undang-Undang ini berlangsung? Di sini saya telah bersama dengan Bapak Obon Tabroni selaku anggota Komisi 9 dari fraksi Gerindra dan juga Dapil Jawa Barat 7. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Kira-kira terkait proses pembuatan undang-undang ini sudah sampai tahap mana? Ya, yang pertama tentu kita berharap undang-undang ini cepat kita selesaikan. Tetapi tentu ada beberapa hal yang tidak boleh terlewat. Salah satunya adalah bagaimana kita minta masukan-masukan dari stakeholder. Kemarin kita sudah menerima masukan dari Universitas Pajajaran, kemudian dari Universitas Trisakti atau dari akademis. Kemudian hari ini kita akan banyak diskusi dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, sebelumnya dengan teman-teman Serikat Pekerja. Nah, masukan itu butuh karena ketika bicara Undang-Undang 13, Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada hal-hal yang penting di mana ada kepentingan yang berbeda.
kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja. Tentu dengan dua kepentingan tadi kita akan menempatkan pada posisi yang terbaik. Kemudian terkait dengan hal-hal yang sifatnya substansi, yang pertama kaitan dengan outsourcing atau alih daya, kemudian pekerja kontrak, tenaga kerja asing, upah. Upah sendiri kalau dijabarkan kan luas sekali, dari mulai apa kriterianya, kemudian dasar penetapan, sanksi, jenis-jenis upah. Itu akan memakan waktu juga. Dan selain upah tenaga kerja asing juga pesangon dan yang lain-lain. Dan yang kita diskusikan kemarin itu perkembangan industri kan berubah terus. Hari ini muncul adik-adik kita yang bekerja pada tenaga kerja di sektor, bahwa mereka yang bekerja di sektor-sektor teknologi yang sekarang ini kan harus diatur juga. Dulu kan belum sampai ke sana. Misal tentang angkutan online atau yang lain-lain. Nah, ini sangat hati-hati kita menyikapi itu semua. Yang pasti akan masuk ke dalam undang-undang baru ini apa, Bapak? Kalau substansi yang baru sebenarnya kan ini dari Undang-Undang 13, kenapa kita lakukan revisi? Satu karena MK, Mahkamah Konstitusi, yang dari pasal awal sampai akhir banyak sekali perubahan-perubahan yang ada. Sehingga daripada kita susun satu-satu, lebih baik kita membuat sesuatu yang baru. Yang substansinya sebenarnya kalau kaitan dengan tenaga kerja kan nggak jauh berbeda. Banyak hal-hal yang hanya perubahan tadi sektor industri. Kemudian yang kedua juga kemarin kita diskusi terkait juga dengan keselamatan kesehatan kerja. Itu undang-undangnya Undang-Undang 170 itu sejak tahun 70, artinya sudah 56 tahun itu belum ada perubahan. Yang 56 tahun yang lalu pasti kan berbeda. Sanksi hukumnya begitu rendah, perkembangan teknologi itu juga menjadi sesuatu perhatian juga bagi kita. Kira-kira dari Komisi 9 sendiri menargetkannya akan selesai dalam tahun ini kah, Pak? Atau seperti? Ya, kita akan dorong supaya tahun ini, karena MK kan memberikan batasan kalau nggak salah sampai Oktober. Undang-undang ini harus segera diselesaikan. Lihat dari semangat, kemudian kita optimis itu bisa kita selesaikan. Kemudian yang kedua juga bahwa sekarang di tingkatan bipartit, artinya bipartit itu antar serikat pekerja dalam tingkat nasional dan APindo, mereka sedang melakukan diskusi juga. Kita berharap diskusi mereka berjalan baik sehingga nantinya kesepahaman itu bisa dibawa ke DPR sehingga kita akan memudahkan jalan untuk secepat mungkin menyelesaikan undang-undang ini. Bisa dapat kita simpulkan bahwa proses pembuatan undang-undang ini sudah hampir setengah jalan begitu ya Pak ya, karena masih mengumpulkan berbagai aspirasi juga dari akademisi, publik, sehingga nantinya substansi dari undang-undang ketenagakerjaan ini benar-benar bisa menjawab masalah atau kejadian nyata di tahun ini, di era ini, terutama juga tadi terkait keselamatan dan juga jaminan sosial. Demikian laporan kami pemirsa, kembali ke studio, terima kasih. Baik, terima kasih Rahel, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Disampaikan dalam rapat ada defisit 2T per bulan. Jadi JKN dan BPJS itu amanah 3 undang-undang yang itu menjadi kewajiban. Maka kalau kemudian ketahanan pembiayaan kesehatan JKN kita itu mengalami masalah, itu nanti efeknya akan kemana-mana. JKN kita defisit, pasti ada upaya BPJS untuk mengurangi manfaat atau membatasi manfaat. Harusnya operasi ditunda. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana pelayanannya? Kalau kita berkaca sebelumnya aja tiba-tiba ada penonaktifan. Undang-undang kita ini memang sudah memaksa setiap penduduk wajib. Wajib. Yang miskin ditanggung negara. Yang kaya mampu bayar sendiri. Jadi kalau angkanya baru 78%, sementara PBI sudah 96,8 juta, ada orang mampu yang tidak menjadi peserta atau tidak bayar. Apakah ada iuran yang akan dinaikkan? Dalam regulasi kita, itu iuran BPJS Kesehatan harus selalu dievaluasi setiap 2 tahun sekali.
karena ada inflasi, ada peningkatan layanan. Sekarang kan APBN 49 triliun. Kalau ada penyesuaian iuran, pasti dia akan ikut menyesuaikan juga. Maka kalau ada penyesuaian iuran, itu tidak akan mungkin mengganggu orang miskin. Kembali pemirsa di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Dadi Ramadan, silakan Dadi. Terima kasih Alfa dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI dorong kebijakan afirmatif cukai untuk tekan rokok ilegal. Kita lihat informasinya di layar kaca Anda. Di sini banyak media yang membahas terkait dengan bagaimana anggota Komisi 11 DPR RI, Said Abdullah, yang mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan afirmatif pada tarif cukai industri hasil tembakau golongan 3. Menurutnya, langkah ini dapat menekan peredaran pita cukai rokok ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan pemilik usaha terhadap peraturan yang berlaku. Said Abdullah menjelaskan struktur industri hasil tembakau di Indonesia didominasi oleh pabrikan golongan 3 yang sebagian besar masih berskala kecil dan menengah. Penyederhanaan tarif cukai tanpa mempertimbangkan kondisi pelaku usaha justru beresiko memperberat beban industri dan mendorong munculnya praktik penggunaan pita cukai ilegal. Dan sebagai solusi, Said mengusulkan insentif tarif cukai misalnya sebesar Rp300 per batang bagi pabrikan golongan 3 yang berusia di bawah 20 tahun. Kebijakan ini dinilainya akan mendorong pelaku usaha beralih menggunakan pita cukai resmi, memperluas basis penerimaan negara, serta memudahkan pengawasan oleh pemerintah. Said juga mengingatkan industri hasil tembakau memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja. Di Madura saja contohnya, sektor ini menyerap lebih dari 186.000 pekerja secara langsung. Karena itu ia menegaskan pendekatan insentif harus diiringi penegakan hukum yang tegas. Bagi pelaku usaha yang tetap menggunakan pita cukai palsu, setelah mendapatkan kebijakan afirmatif, pemerintah diminta untuk menjatuhkan sanksi hukum dan denda yang berat. Dan kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu membahas DPR RI dukung perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis. Kita lihat informasinya di layar kaca Anda. Di sini anggota DPR RI Andre Rosiade yang mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional yang terus melakukan evaluasi program makan bergizi gratis secara menyeluruh. Proses ini diharapkan menjadi momentum untuk memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran dengan mengutamakan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut Andre, proses audit berkala dan penataan ulang skema insentif merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program. Dengan evaluasi yang menyeluruh, pelaksanaan makan bergizi gratis diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan memiliki standar pelayanan yang lebih baik. Lebih lanjut, Andre juga menekankan agar Badan Gizi Nasional memberikan perhatian khusus kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai prioritas penerima manfaat. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya penurunan stunting dalam skala nasional. Ia kemudian berharap program makan bergizi gratis dapat mendorong pemerataan akses gizi dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI dorong kebijakan afirmatif cukai untuk tekan rokok ilegal, serta DPR RI dukung perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis. Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Alfa. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfa Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa